Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Aziz dari MAN 1 Sleman. Pada mosi debat kali ini, bahwa Dewan ini menyetujui bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya selaku tim oposisi tidak setuju akan hal tersebut. Dengan latar belakangnya adanya mosi tersebut, yaitu dengan berkembangnya seiring zaman, media sosial adalah salah satu media digital yang mampu memberitakan ataupun sharing berita terbaru, baik itu dalam berita sosial, aspek layanan publik, maupun informasi dengan sangat cepat dan tepat sasaran. Dapat dikatakan media sosial mampu meliput segala hal dalam digitalisasi. Dengan adanya influencer sebagai media sosialisasi, maka hal tersebut dapat lebih memikat khalayak dalam mengikuti kebijakan pemerintah yang telah disampaikan oleh influencer, di mana influencer sebagai pihak ketiga. Maka dari itu, kami tim oposisi tidak menyetujui mosi debat kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Alasan mengapa saya tidak setuju akan mosi debat kali ini, yaitu karena pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun dalam kurung influencer dalam mensosialisasikan kebijakan itu sama saja dengan sistem pemerintah menolak adanya modernisasi di zaman sekarang yang saat ini dapat kita katakan era digital, di mana semua hal-hal itu dalam aspek dimuat dalam media digitalisasi. Selanjutnya, kenapa saya dapat mengatakan penolakan terhadap era digital yang dilakukan pemerintah? Dikarenakan dengan adanya influencer dan pemerintah sebagai sarana tokoh yang akan mensosialisasikan kebijakannya dan influencer sebagai media pihak ketiga, maka dengan ini kita akan melihat di mana influencer sebagai idola dari tokoh halayak masyarakat ataupun yang sering kita katakan influencer adalah banyak sekali yang digemari oleh masyarakat, maka influencer merupakan media utama, media pemikat utama di zaman digital ini dan di mana kemodernan itu terjadi. Dan juga perlu saya ketuk di sini Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya influencer ataupun tokoh idola yang diidolakan dalam hal segi hiburan bukan dalam segi lainnya, maka hal tersebut menjadi salah satu aspek paling efektif Dewan Juri yang terhormat. Dan perlu dikatakan lagi Dewan Juri yang terhormat, influencer sebagai media pengendali sosial saat ini, di mana era-era anak-anak zaman sekarang atau yang dikatakan zaman now, maka banyak memegang media sosial, contohnya TikTok, Instagram, Twitter, dan layanan publik lainnya. Maka hal yang lebih disampaikan oleh influencer melalui media sosial tiga tersebut ataupun lainnya itu akan lebih efektif. Karena apa? Yang disampaikan influencer adalah secara hiburan atau secara slow, tidak seperti yang disampaikan pemerintah yang langsung melakukan to the point, di mana hal tersebut tidak sangat efektif. Sebagai contohnya saja kasus COVID di Indonesia, seperti yang kita ketahui, pemerintah menggadang-gadang masyarakat untuk mematuhi, menertibi aturan yang mereka buat, yaitu dengan adanya mematuhi protokol kesehatan. Namun apa? Masyarakat tetap lalai dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah. Karena apa? Kebijakan pemerintah tidak melalui contoh langsung. Contoh langsung tersebut adalah contoh khalayak masyarakat tersebut langsung. Maka dari itu adanya influencer ini adalah salah satu faktor utama, tujuan utama saya menolak adanya mosi debat kali ini, karena influencer menguntungkan pihak pemerintah serta dapat mengembangkan keefektifan sosialisasi kebijakan pemerintah. Yang pertama, kenapa saya sangat setuju? Saya selaku tim oposisi tidak menyetujui yang dikatakan pemerintah tersebut. Karena apa? Selaku tim oposisi, dengan adanya media sosial seperti yang saya contohkan ini,
Kita mengenal influencer Baim Wong, Raffi Ahmad, dan lainnya. Contohnya di YouTube-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, dia menggadangkan apa yang di kebijakan sosialnya yang telah disampaikan oleh tokoh kita, yaitu pemerintah. Apa yang telah dia katakan, yaitu selalu patuhi protokol kesehatan. Itu adalah salah satu contoh mensosialisasikan di dalam masyarakat, di mana hal tersebut lebih efektif dibandingkan pemerintah yang langsung mengatakan to the point kepada masyarakat. Karena apa? Hal yang dikatakan oleh influencer sebagai tokoh idola yang digemari masyarakat, maka dia otomatis akan mengikutinya. Maka dari itu tadi, seperti yang saya simpulkan saat ini Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya mosi debat kali ini, saya tidak menyetujui bahwa pemerintah dilarang menggunakan media sosial sebagai media sarana pensosialisasian kebijakan. Karena keuntungan tersebut telah kita rasakan ataupun kita lihat dampaknya pada saat ini. Maka saya simpulkan, Dewan Juri yang terhormat, maka pihaklah mosi debat saya dengan beberapa argumen yang telah saya sampaikan. Maka dari itu, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.